Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Secara benar, kita tidak juga mau merugikan seseorang. Kita tidak mau menganiaya seseorang. Kita mau merecoki seseorang. Merecoki keluarga orang, saya tak mau. Beberapa bulan kita melayani saya. Kan nggak pernah kan mengganggu orang, menganiaya orang, merugikan orang, merecoki orang, kan nggak mau saya. Saya hanya bicara, kadang-kadang menjawab. Cuma kadang-kadang terbawa arus saya karena emosi jawab pertanyaan-pertanyaan wartawan, kadang-kadang emosi saya. Atau kadang-kadang emosi saya tetap saya biaskan dengan suara saya yang keras. Kadang-kadang. Ini kan di media sedang ramai lagi nih Pak Haji nih terkait pemberian surat cinta atau surat somasi. Ya. Pak Haji sendiri sudah menerima surat somasi dari pihak Dodi atas pendapat Udah saya terima. Surat somasi sudah saya terima. kapan Pak Haji? Hah? Kapan diterima? Kemarin kalau nggak salah. Yang menerima kan mbaknya terima. Pak Haji sudah membaca surat tersebut. Apa langkah Pak Haji ketika mendapat surat? Tanggapan Pak Haji sendiri pas menerima surat somasi tersebut? Ya, tanggapan saya sih rasanya ya biasa-biasa saja sih. Biasa-biasa saja. Karena menurut saya apa yang saya lakukan itu, apa yang saya sampaikan itu rasanya tidak ada niat jelek di situ. Tidak ada terkandung niat untuk menjatuhkan seseorang di situ. Itu spontan saya tanyakan karena saya ikut terlibat di situ. Saya ikut memberikan kontribusi di situ. Itu aja sih. Dan saya tanyakan juga hanya sekedar saya tanyakan. Bukan saya katakan itu udah begini begitu, tidak. Jadi rasanya tidaklah salah-salah banget saya tanyakan. Itu. Ya, selain itu juga kan sampai saat ini Kak Puji sekarang ikut sertain nih karena bucin lah. Ya, gimana tuh Pak Haji? ya makanya justru karena itu semuanya itu sepertinya saya harus berpikir juga sekarang tidak perlulah saya tanggapi semua persoalan. Kalau saya tanggapi semua persoalan ini udah melebar kemana-mana. Persoalan udah melebar kemana-mana, bukanlah persoalan ini tambah selesai, tetapi tambah cerut marut persoalan ini. Ya, sudah banyak mudarat kepada manfaat. Jadi untuk itu biarlah apapun kata mereka, toh tidak akan merubah keputusan pengadilan. Jadi maka untuk itu saya berkesimpulan lebih baik saya fokus saja kepada pihak pengadilan sekarang dan fokus kepada usaha saya. Itu saya mau. Tapi pihak Pak Dodi semalam bilang kalau akan mengajukan banding di pengadilan agama mungkin. Ini nggak apa-apa. Makanya kita ikutin aja permainan itu. Dia mengajukan banding, saya ikuti permainan itu aja. Itu fokus saya itu. Jadi kalau bicara orang begini, postingan itu, saya udah nggak perlu menanggapi. Selain itu juga dia kan selalu menyenggol dengan bahasa akan memindahkan makam nih, gitu kan. Ini kesiapan Pak Haji terhadap statement beliau terkait pemindahan makam seperti apa nih Pak Haji? Ya makanya saya nggak perlu. Tadi saya bilang kan untuk apa juga saya tanggapi ya. Kita lihat aja lah ke depan. Apa yang bakal dia lakukan, apa yang bakal terjadi. Kita lihat aja. Tapi kan kalau kita lihat ini pemakaman ini kan bukan seperti yang pada umumnya kan. Ini kan juga akan membuat semua pihak juga merasa ini kan sebenarnya nggak bisa gitu karena masih di bawah usia. Ya. Apakah Pak Haji akan bawa ke jalur hukum atau gimana? Bukannya saya membawa ya kalau ada peluang untuk situ kenapa tidak? Pertama, yang kedua tentu orang-orang yang punya wewenang untuk itu tentu tidak akan mau menabrak hukum. Kan ada yang wewenang terhadap pemakaman itu. Ya? Pimpinan itu ada yang berwenang situ. Dia tidak. Saya rasa orang-orang itu orang-orang yang tahu dengan hukum. Jadi makanya nggak perlu saya tanggapi. Kenapa? Ya, semuanya orang-orang yang mempunyai mempunyai Kredibilitas. Iya, kredibilitas yang pertama, yang kedua orang-orang yang memegang pemakam itu ada yang menjaga pemakam itu mempunyai wewenang di situ dan itu mempunyai aturan-aturan yang tentu tidak bisa ditabrak-tabrak begitu saja menurut saya sih. Tentu mereka akan berpedoman dan berpijak kepada hukum. Makanya tidak perlulah saya tanggapi terlalu jauh. Udahlah kita lihat aja lah apa yang bakal terjadi ke depan. Berarti dalam arti Pak Haji siap kalau misalkan ini dibawa ke jalur hukum, Pak Haji juga siap. Kalau ada peluang tentu. Tapi kalau tidak ada peluang ya tentu bagaimana saya. Ya. Itu ya.
Pagi semalam kan katanya kabarnya asuransi sudah dicairkan gitu atas nama Vanessa. Ya Dan itu di tak. tangan itu Pak Haji sendiri udah dengar kabar itu atau seperti apa? Iya, bagi saya sih kalau sudah cair saya kan merasa senang. Jadi awal kan saya katakan saya merasa senang dan merasa bangga juga saya. Kenapa? Karena saya ikut tantangan di situ. Sebagai Ya, saksi cair. apa? Alhamdulillah tantangan saya berarti laku. Berarti tantangan saya kan tidak ada masalah. Tantangan istri saya tidak ada masalah, laku. Alhamdulillah. Soal uang itu sama siapa? Itu lain lagi persoalan. Yang penting berkat ikut sertanya saya tangan cair. Itu aja sih. Itu juga kan dari sebelumnya memang dari pihak dia, taruhlah orang terdekat. Nah, Dia bilang uangnya itu dibelikan mobil oleh dia. Bagaimana tuh tanggapan Pak Haji melihat uang asuransi yang seharusnya kan memang ini cucunya ada nih gitu kan? Seperti apa Pak Haji? nah itulah. Makanya saya itu enggak perlu saya tanggapi. Enggak tanggapi. Itu ya saya enggak bisa ngomong apa-apa. Dan ini juga Instagram sang ibunda almarhum kabarnya dihack nih Pak Haji. Ini bagaimana nih Pak Haji? Akan menelusuri siapa yang melakukan ini atau Ya, sedang ditelusuri. Mm-mm. Sedang ditelusuri, sedang dipelajari. Ya, mudah-mudahan mungkin ada titik terang itu. Ya mungkin ada orang-orang yang tidak senang kan, atau apa orang-orang yang kurang sependapat dengan kita. Ya, saya rasa kurang tepat lah apa yang dilakukan. Karena Instagram ini penting sekali buat si Dala. IG ini penting. Dia selalu kalau kangen papanya sama mama, dia buka IG itu. Nah, sayang sekarang hilang begitu saja. Haji, katanya kan uang asuransi sendiri nanti akan dibagi 50-50 untuk Gala, tapi saat Gala dewasa. Mungkin ada komunikasi sendiri nggak sih Pak Haji atau seperti apa tanya? Ya kalau memang dia seperti itu ya saya mau bicara apa, mau ngomong apa saya. Saya di situ kan tidak punya hak. Hak saya untuk meminta nggak ada. Cuman hak Gala mungkin ada. Tapi hak saya nggak ada di situ. Pak Haji? Selain ini kan juga dia selalu mengepush nih menantang Pak Haji nih untuk melakukan tes DNA gitu Iya, Pak kan. Haji sendiri. Apa sih? gimana tuh Iya, ada saya apa ya? Langkah Pak Haji itu apa sih? Bisa dituntut. seperti mempertanyakan gitu Pak Haji. Ini apa yang harus saya tes DNA? Saya itu tidak ada keraguan sih. Apa yang harus saya tes DNA? Tidak ada yang perlu sih. Tidak perlu ditanggapi. Tidak perlu. Tapi kalau Kalau dia ada permintaan tetap tes mengajukan DNA sendiri, terus, gimana mengajukan Pak terus, Hajinya? bahkan sampai Ngapain saya tanggapin? saat itu Akan kalau dia tahu- ngikutin juga iya. kah atau mungkin Ngapain saya nggak tanggapin? dipedulin apa? Ngapain? Untuk apa? Tapi jika diminta Pak Haji siap. Ngapain saya? Kau minta? Siapa yang minta? Ya, Ya sana. Dia kan selalu ngomongnya selalu itu. Selalu makam, itu DNA. gitu ya. Untuk apa? Untuk apa? seperti ada kejanggalan. Untuk apa? versi Bagi Pak. saya sih enggak perlu bagi saya. Oke. Ya, oke. Sekarang saat ini kan kita lihat sendiri Gala sudah aktif dengan lingkungan, dengan orang sudah tidak takut lagi. Mungkin saat ini bisa diupdate gimana sih perkembangan? Udah makin Alhamdulillah sih pertumbuhan Gala sekarang bagus. Perkembangannya sih baik ya, baik. Kecerdasannya alhamdulillah sih. Memang sejauh ini apa yang saya lihat di bapaknya dulu, di waktu umur sekarang tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda perkembangan dia dengan bapaknya seumur sekarang. Jadi saya sih lega melihatnya, dan saya sih gembira melihatnya karena dia sehat dan dia lucu. Gitu. jadi makin rewel gitu ya Pak Haji. Ya istilahnya lucu lah ya, lucu. Banyak kata, Banyak kata ngomong, ya ketawa atau apa ya, kadang-kadang loncat-loncat. Ya namanya anak seumur itu Masih dalam masa perkembangan. malah masa perkembangan. Tapi ada potongan-potongan video Gala yang ngelihat papinya sering-sering teriak apa nginget papi, manggil-manggil nama Ya. papi itu sering banget. Secara tidak langsung saya katakan di situ memang dia sangat kangen dengan sosok papi dan mami. Saya merasakan itu. Soalnya di IG-nya itu dia kan selalu lihat papi dan mami. Cuman sayang sekarang IG itu udah hilang ya. Makanya saya berharap mudah-mudahan orang yang ikut andil dalam sampai hilang itu mudah-mudahan dikembalikan. Haji, semalam pihak sebelah bilang, apa Pak Dodi bilang kalau yang berhubungan dengan nama Vanessa seperti Vanessa Wear atau bisnis Vanessa tuh akan dicabut atau ditarik dari pihak Pak Dodi sendiri. Ya tidak ada mas. Ya bagi saya kan tidak ada yang menjadi persoalan. Kalau memang di situ ada ketentuan, ada yang
apa ya, ada yang rasa-rasanya memang harus seperti itu ya. Saya kira legowo. Kita kan enggak, saya dan anak-anak saya dan keluarga saya rasanya sejauh ini tidaklah menabrak hukum, tidaklah menabrak aturan. Kita juga nggak mau sesuatu itu tidak secara benar. Kita tidak juga mau merugikan seseorang. Kita tidak mau menganiaya seseorang. Kita mau merecoki seseorang, merecoki keluarga orang. Saya tak mau. Udah berapa bulan kita melayani saya? Kita nggak pernah kan mengganggu orang, menganiaya orang, merugikan orang, merecoki orang, kan nggak mau saya. Saya hanya bicara, kadang-kadang menjawab. Cuma kadang-kadang terbawa arus saya karena emosi jawab pertanyaan-pertanyaan wartawan, kadang-kadang emosi saya. Atau kadang-kadang emosi saya tetap saya lampiaskan dengan suara saya yang keras. Kadang-kadang ya terjawab keluar juga kata-kata saya yang kurang tepat ya, tapi semua itu saya minta maaf gitu ya. Pak Haji, ini kemarin kan saya ucapin selamat juga nih di sama Komnas Anak Iya. Tapi di luar sana bicara bahwa itu hanyalah konten gitu. Jadi bagaimana nih melihat mereka yang selalu Yang minta, julid. itu hanya iya. Iya, itulah di dalam hidup di dunia ini. Sepertinya memang kita tidak akan pernah terlepas daripada pro dan kontra. Jadi memang harus kita bijak sepertinya untuk menanggapi sesuatu hal dalam hidup ini. Jadi saya tetap pada pendirian saya, pada sikap saya, bahwa apa yang bisa saya lakukan yang terbaik buat seseorang ataupun buat orang lain akan saya lakukan, apalagi pada cucu saya. Ya. Jadi saya tidak terpengaruh dengan omongan orang, tidak terpengaruh dengan status orang. Saya tetap seperti yang saya sampaikan tadi, berbuat baik kepada cucu saya galau. Jangankan kepada cucu saya, kepada orang lain pun saya kalau bisa berbuat baik akan saya berbuat baik. Dan saya tidak akan pernah mengganggu kehidupan orang, dan saya tidak akan pernah merecoki keluarga orang. Kalian boleh pelajari selama 6 bulan kalian mengikuti saya dan juga perjalanan hidup saya. Saya selalu memberikan solusi, saya selalu membantu. Tidak percaya, boleh kalian pelajari. Tapi ada yang tidak bantu, memang ada. Banyak yang tidak saya bantu, memang banyak. Karena kita tidak sejalan pikiran mungkin. Kalau tidak sejalan pikiran kita, tidak sejalan cara pendapat kita, bisa kita mungkin kita tidak peduli, kita cuek, mungkin saja. Ya seperti ini kan, orang-orang yang kontra dengan kita, apakah kita akan selalu perhatian juga kepada mereka? Tentu tidak. Tapi orang-orang yang pro kepada kita, pantaskah mendapat perhatian dari kita? Pantas. Nah, siapapun orang, ya. Maka itu mana-mana saja. Itu aja prinsip saya itu. Berarti sering berjalannya waktu Kak Haji sendiri udah mulai legowo terus nerima sama omongan-omongan Iya biarin aja lah apa omong orang. Soalnya kenapa? Soalnya kadang-kadang dia ngomong hari ini begini, besok dia sendiri yang bantah. Sudah ada beberapa tuh. Dia sendiri hari ini ngomong, besok kalian tanyakan, dia bantah lagi. Nah, ya ada. Jadi kalau begitu ya sudahlah. Lebih baik saya tidak pada prinsip saya tadi berbuat baik selagi bisa dan tidak mengganggu, tidak merecoki, tidak menyakiti. Itu selagi bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah. Saya duduk di sini dagang. Pak Haji, terakhir nih, kabarnya Fuji dan Torik akan tinggal di luar negeri. Hah? Akan tinggal di luar negeri? Iya, akan dibawa tinggal di luar negeri. Benar nggak tuh Pak Haji? Ini lagi rame juga nih Pak Haji. Kita biar lurus aja gitu. Allahu alam lah, belum sampai informasi. Mungkin gara-gara bucin kali ya? Iya, gara-gara bucin. Bisa jadi dia kan. Soalnya kenapa? Dia kan masih dalam pacaran. Jadi kalau di sini pacaran dilaporkan tentu ya dia masih pacaran. Tidak tahu saya, tapi nanti saya tanyakan lah. Nanti saya tanggapi salah lagi saya. Tapi kalau seumpamanya benar akan dibawa Gimana ke tuh, luar Pak negeri, Haji? tinggal di luar negeri. Ngelepas? Pak Haji gimana? Rela nggak nih? Melepas Fuji. Saya sih kalau untuk kebaikan mereka dimanapun saya tidak ada bagi saya yang jadi persoalan. Yang penting dia baik, di situ dia nikmat, dia berbahagia dan dia sehat. Tapi saya selalu berpesan kepada anak saya, ada sesuatu yang bisa diberikan membantu orang, bantu. Ada yang bisa kita melapangkan, jangan sekali-kali mengganggu orang. Jalankan kehidupan kamu. Itu aja pesan saya. Apa sih Pak Haji ketegasan dan pesan terhadap mereka berdua? Mengingatkan mereka masih masa-masa mudanya nih, jiwanya kan masih Iya, hebat, Pak Haji. iya, padahal ya selalu saya sampaikan tentu
sesuai dengan kapasitas saya sebagai orang tua. Hal-hal yang perlu saya sampaikan. Tetapi kan mereka seperti anak saya itu kan sudah dewasa ya, umur sudah dewasa. Tentu mereka sudah tahu yang baik dan yang buruk. Tentu dengan kondisi dia seperti sekarang ini, kita tidak bisa lagi memberikan suatu paksaan terhadap anak. Sebab kenapa? Ya, kecuali zaman Siti Nurbaya dulu mungkin. Ya, kita kurung anak kita tidak boleh begini begitu. Sekarang enggak. Sekarang mereka sudah pintar-pintar dan sudah tahu mana yang baik. Dia diberi kepercayaan. Diberi kepercayaan. Ya. Nah, jadi ya tidak bisa lagi kita terlalu memaksakan sesuatu. Nah, biarkan mereka berkembang. Sejauh hal itu tidak merugikan orang dan tidak mengenai orang. Nah, itu sih. Di balik bucinan nih Pak Haji, timbullah opini di publik bahwa tadinya kan Puji ini terlihat menjaga segala, saat ini seakan-akan tidak memperdulikannya lagi gitu, tidak ada waktu untuk segala gitu. Apa seperti itu Pak Haji? Ya kalau soal itu sih kan tidak ada masalah kan. Saya bilang omanya sekarang udah menutup tokonya demi ngasuh. Berganti. Apakah harus kami semua memperhatikan Gala? Tentu tidak. Apakah kami akan mengorbankan kehidupan kami semua? Tentu tidak. 2 orang pembantu di rumah untuk memperhatikannya. Tambah omanya. Apakah kami harus 3 orang ini menjagain dia begitu terus di rumah? Tentu tidak. Korbankan kehidupan semua? Tentu tidak. Ya, tidak ada orang 24 jam memegang anak. Tapi bagaimana? Dijaga itu artinya diperhatikan, ya, bukan dikontrol. Yang salah atau enggak? Nah yang menjaga mungkin kadang-kadang mbaknya ada kerjaan, pegang oleh mamanya. Mamanya pergi ke sini ditinggalkan sama baby sisternya. Karena ngapain di rumah? Ngapain? Kalau kita di rumah aja semuanya, terus gimana ya? Nah, logis juga lah kita secara berpikirnya. Kak Puji lagi sibuk, Bang Fadil juga lagi sibuk. Gala sempet nyariin juga nggak sih tiap malam atau lagi? Ya karena sering bertemu tentu dia nanyain kalau lihat di TV itu, dia akan nyebut Puji ya. Tori si Uti kan gitu kan. Tapi apakah mereka harus di rumah mengorbankan kehidupan? Ya enggak lah. Dia punya kehidupan segala. Si Padli, si Putri, si Pran. Saya kan punya kehidupan di luar. Terus mau kami ya Allah. Kalau bisa kita cara berpikirnya tadi orang kadang-kadang nyinyirin enggak kurang tepat. Pak Haji terakhir nih sebagai penutup, ketegasan Pak Haji, apa sih langkah Pak Haji tegas ketika nanti diminta pemindahan makam dan presiden sebagai penutup? Saya itu nggak perlu saya tanggapi. Ketegasan saya kita lihat aja lah. Gimana? Berarti Pak Haji ngikutin seperti apa? Ya bukan mengikuti seperti apa. Makanya kita lihat lah ya bagaimana nantinya kita lihat. Soalnya hal itu sudah jauh, kan sudah dari awal sudah berhembus. Itu sekarang udah 7 bulan kan. Itu juga saya tanggapi kurangnya rasanya kurang tepat ya. Oke? Pak Haji, ini tanggapan video ini Oma Gala yang cek segala macam mungkin Pak Haji bisa ceritain. Oma jadi boom banget nih di YouTube. Gimana? Ini loh yang Jiniso Entertain kan dari kantor Oma Gala lagi boom banget ini di YouTube. Mungkin tanggapan Pak Haji sekarang jadi model ya bagus lah dengan seperti itu bagus. Tentu sepertinya omanya dengan adanya kesempatan, adanya waktu tersisa untuk mengikuti kegiatan itu. Rupanya dia punya kemampuan. Ya. Alhamdulillah saya mensupport. Saya sangat bangga dengan hal itu. Tapi kan dianya tuh kayak keren gitu, itu sempet diarahin juga sama Pak Faisal. Ya, karena memang mamanya ini punya kemampuan dan skill, dan kemampuan dan skill itulah yang turun kepada Puji sebenarnya. Sehingga Puji makanya bisa tampil kan, karena ada orang bilang Puji itulah kemampuan dari omanya aja lihat mampu, apalagi anaknya nggak mampu kan. Jadi ya udahlah. Kata netizen tuh gaya swagnya ngalahin Puji. Iya. Nanti sebentar lagi mudah-mudahan ada film yang akan dia mainkan. Ya, mudah-mudahan kita tonton aja ya. Oke? Ini ada tawaran main film ini. Oke. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji.